Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, tampak di layar adalah gambar kulit yang terkena abses ya. Pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Oke, untuk kalian yang pernah merasakan abses di kulitnya, ketika kalian meraba permukaan yang berwarna merah, maka akan terasa hangat. Beberapa hari setelah itu abses akan mengering, terjadi pengelupasan kulit dan tumbuh jaringan yang baru. Abses sembuh, sehat kembali kulitnya. Pertanyaannya adalah bagaimana tubuh merespon sehingga absesnya sembuh dan kulit kembali normal ya. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan membimbing kalian untuk pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang sistem imun. Kompetensi dasar berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018, yaitu siswa mampu menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. Untuk mencapai kompetensi tersebut, maka siswa diharapkan mampu memahami apa itu sistem imun dan bagaimana proses fisiologi yang terjadi dalam sistem imun ya, mampu menerapkan konsep sistem imun itu dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya kompetensi dasar menganalisis itu bisa tercapai. Tentang fungsi sistem imun, fungsi yang pertama yaitu penangkal benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Apa yang dimaksud dengan benda asing? Yaitu berbagai mikroorganisme penyebab penyakit, bisa dari golongan virus, bakteri, jamur, ataupun protozoa. Untuk dua fungsi yang lain, Ibu harapkan kalian menggali informasi dari sumber yang lain. Silahkan penjelasannya ditulis pada lembar kerja siswa yang nanti dikumpulkan melalui aplikasi Google Classroom. Terima kasih. Gambaran umum pertahanan tubuh, ada dua mekanisme pertahanan, yaitu non-spesifik dan spesifik. Pada non-spesifik ada dua tahapan pertahanan, yaitu garis pertahanan pertama dan kedua ya, dan pada pertahanan spesifik ada garis pertahanan yang ketiga. Tiga tahapan ini adalah respon tubuh dalam rangka menangkal mikroorganisme yang masuk. Apabila garis pertahanan pertama bisa ditembus, maka tubuh akan mengaktifkan garis pertahanan yang kedua. Apabila yang kedua masih bisa ditembus oleh mikroorganisme, maka tubuh akan mengaktifkan garis pertahanan yang ketiga. Ya, apabila garis pertahanan yang ketiga ini mampu membunuh mikroorganisme tersebut, maka orang tersebut berarti memiliki kekebalan tertentu atau spesifik terhadap jenis mikroorganisme tertentu ya. Untuk slide kali ini, Ibu ingin kalian mencari informasi bagaimana kulit berperan sebagai mekanisme pertahanan non-spesifik dan berperan sebagai garis pertahanan pertama. Pada mekanisme pertahanan non-spesifik, garis pertahanan kedua, salah satu contoh peristiwanya yaitu respon peradangan. Bagaimana peradangan itu terjadi akan tampak pada slide berikut ini. Pada respon peradangan, Ibu gambarkan secara sederhana. Di sini ada tiga tahapan. Yang pertama adalah perlukaan jaringan. Lalu yang berikutnya adalah dilatasi atau pembesaran permeabilitas kapiler darah, dan tahap yang berikutnya adalah fagositosis patogen ya. Untuk proses peradangan ini, Ibu ingin kalian mencari informasi lebih mendalam lagi begitu ya, sehingga ketika terjadi proses peradangan maka akan dirasakan respon-respon yang lain. Misalnya badan menjadi demam, suhu tubuhnya naik, lalu ada rasa sakit kepala dan yang lain-lainnya. Silakan kalian cari informasi dan hubungkan dengan gambar yang ditampilkan pada slide ini ya. Di dalam tubuh kita terdapat pertahanan tubuh alami. Salah satunya yaitu adanya lisozim. Lisozim itu adalah enzim yang mampu menghidrolisis atau menghancurkan dinding sel pada mikroorganisme. Di mana saja adanya lisozim, diantaranya yaitu ada pada air mata, lalu pada mukus atau lendir di hidung, lalu pada air liur, lalu yang berikutnya lisozim itu ada di urin ya.
Selain enzim penghancur tadi, ada juga mekanisme pertahanan tubuh alami, yaitu asam lemak dan bakteri alami yang tidak bersifat patogen yang nanti akan berkompetisi apabila ada bakteri patogen yang masuk ke dalam tubuh. Bakteri alami itu salah satunya ada di vagina perempuan, begitu ya. Kemudian kita memiliki asam lambung yang sangat asam yang mampu membunuh mikroorganisme yang masuk beserta makanan ya. Berdasarkan gambar tadi, maka ibu mengelompokkan pertahanan tubuh alami itu menjadi 4 kelompok, yaitu pertahanan fisik, mekanik, kimiawi, dan biologis. Seperti apa contohnya? Kalian bisa mempelajari pada slide berikut ini. Sel stem yang berada pada sumsum tulang ada yang berkembang menjadi sel limfosit. Limfosit yang matang di kelenjar timus akan menjadi sel T, dan limfosit yang matang di nodus lim akan menjadi sel B. Sel T ini nanti ada yang berkembang menjadi sel T pembunuh dan sel T pembantu. Kita menyebutnya sel T killer dan sel T helper ya. Sel T pembunuh akan langsung memakan mikroorganisme yang masuk. Inilah yang disebut dengan imunitas yang disebabkan sel. Sedangkan sel T pembantu akan mengaktifasi sel B untuk melaksanakan perbanyakan diri. Ya, nanti sel B ini akan menghasilkan antibodi. Antibodi inilah zat kimia yang akan mengikat mikroorganisme yang masuk. Inilah yang disebut dengan imunitas humoral ya. Sel T ataupun sel B apabila sudah mengalahkan mikroorganisme akan berkembang menjadi sel memori. Sel memori inilah yang akan bertahan di dalam tubuh bisa dalam beberapa minggu, beberapa bulan ataupun sampai beberapa tahun, yang nanti akan menjadi respon imun sekunder apabila datang patogen yang sama ya. Inilah yang kita kenal dengan penyakit sekali dalam seumur hidup. Misalnya orang yang pernah terkena cacar, apabila dia sudah sehat maka dia memiliki kekebalan khusus cacar. Apabila datang virus yang sama maka pertahanan sekunder itu akan bekerja dan orang itu tidak akan terinfeksi ulang. Untuk slide kali ini silahkan kalian pelajari penggolongan kekebalan tubuh. Yang berikutnya ibu menugaskan kalian untuk membandingkan antara kekebalan tubuh aktif dan kekebalan tubuh pasif. Membandingkan berarti ada persamaan dan ada perbedaan. Masih berhubungan dengan slide ini, silahkan kalian cari informasi, kemudian jelaskan tentang program imunisasi lengkap yang diberikan kepada balita di seluruh Indonesia. Untuk kelengkapan tugasnya sudah ibu rinci di dalam lembar kerja siswa yang nanti akan terkumpul melalui Google Classroom. Untuk slide terakhir adalah informasi tentang pengobatan penyakit dengan antibiotik. Silahkan kalian baca, pahami dengan seksama. Pertanyaan dari ibu adalah, apakah seluruh penyakit akibat infeksi bisa diobati dengan antibiotik? Silahkan untuk dijelaskan. Terima kasih. Sekian materi kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. See you next time. Alhamdulillah.